HP Envy X360 adalah laptop yang diperuntukkan untuk kebutuhan kerja seperti desain, editing, developing, atau programming. Laptop ini memiliki spesifikasi yang powerful dan fitur yang canggih, seperti layar touchscreen yang bisa dilipat 360 derajat dan ukurannya yang sangat ringkas dan sangat ringan, hanya 1,4 kg, lebih ringan daripada botol Aqua 1 liter. HP Envy X360 ada banyak tipenya, yang paling murah mulai dari 11 jutaan. Harga tergantung spesifikasinya. Unit yang ada pada gua ini adalah HP Envy X360 FA0888TU. Ini adalah tipe tertinggi yang paling mahal dengan harga 18 hingga 19 jutaan untuk di bulan Mei hingga Juni 2025. Harganya ini bisa berubah ya, tergantung toko yang jual. Untuk spesifikasinya, laptop ini menggunakan prosesor paling powerful, yaitu AMD Ryzen 7 8840HS dengan spek 8 core 16 thread, base clock 3,3 GHz hingga 5,1 GHz, total cache 24 MB, dan memiliki integrated GPU AMD Radeon 780M. Menurut techpowerup.com, Radeon 780M performanya setara dengan Nvidia GTX 1650 atau Radeon RX 570. Dan yang kerennya, Radeon 780M sudah support ray tracing. Bukan hanya prosesor yang powerful, tetapi juga kapasitas RAM yang nggak tanggung-tanggung. RAM dengan kapasitas 32 GB dengan kecepatan 6400 MHz LPDDR5X single channel, tapi sayangnya RAM on board alias sudah fix, yang artinya tidak bisa di-upgrade maupun downgrade karena sudah menyatu dengan motherboardnya atau sudah disolder ya. Storage pastinya lega banget menggunakan SSD NVMe M.2 1 TB. Bukan hanya lega, tetapi juga ngebut dengan kecepatan read hingga 3000 MB per second dan kecepatan write 2900 MB per second. Karena ini adalah HP Envy X360 tipe tertinggi, tentunya ada perbedaan dibanding HP X360 tipe yang lainnya, yang lebih murah. Yaitu perbedaannya pada layarnya. Layar HP Envy X360 ini menggunakan panel OLED. Panel OLED adalah panel terbaik yang ada di pasaran saat ini. Kualitasnya lebih bagus daripada panel IPS dan lebih responsif daripada panel TN. Resolusinya hingga 2,8K, pencahayaannya hingga 400 nits, dan refresh rate-nya 120 Hz. Dan tak lupa karena layarnya touchscreen tentunya dapat bonus, yaitu dapat stylus. Sebenarnya laptop ini sudah banyak yang review dari channel sebelah, jadi gue gak perlu panjang lebar review. Gue hanya penasaran apakah laptop seharga 18 hingga 19 jutaan ini yang diperuntukkan untuk kerja bisa dan enak dipakai gaming. Untuk melepas rasa penasaran, langsung aja kita coba uji performa laptop ini. Pertama, mari kita coba Cinebench R23. Di aplikasi ini kita uji performa kecepatan render dari Ryzen 7 8840HS. Hasilnya, setelah gue coba berkali-kali, paling tinggi multicore skornya dapat 10.678. Sedangkan single core dapat skor 1.613. Sebagai perbandingannya, Ryzen 7 8840HS performa rendernya lebih unggul daripada Intel i9 9880H. Setelah Cinebench R23, kita tes 3D Mark. Nah, di aplikasi ini kita uji performa CPU dan GPU daripada laptop ini. Kita coba Firestrike, dapat skor 6515. Sebagai perbandingan, Ryzen 7 8840HS performanya 2 kali lipat lebih unggul daripada Ryzen 7 5700U yang waktu itu pernah gua review. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa tonton ya setelah nonton video ini. Setelah Firestrike, gue coba lagi di Firestrike Extreme, dapat 3486. Firestrike Ultra 1886, lalu TimeSpy 2807 dan TimeSpy Extreme 1317. Kesimpulannya menurut gua skornya sudah cukup bagus. Sekarang mari kita uji laptop ini dengan memainkan beberapa game. Sedikit catatan, game-game yang akan gua tes adalah game-game yang berat yang nggak semua laptop bisa jalanin. Jadi langsung aja kita uji.
Game pertama yang kita tes yaitu GTA 5. Tetapi GTA 5 ini berbeda karena ini adalah GTA 5 Enhanced. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah GTA 5 terbaru keluaran dari Rockstar. Ada peningkatan dari segi grafiknya yang lebih bagus dan performanya yang lebih optimal. Mari kita coba intip settingan grafiknya. Untuk resolusinya, gue set di 1920 x 1200, VSync off, Ray Tracing off, frame scaling menggunakan AMD FSR 3, quality-nya performance, sharpness gua set full, lalu settingan quality rata-rata di very high, lightning juga high, dan selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri. Itu dia settingan grafiknya, mari kita coba memainkan gamenya. Setelah memainkan GTA 5 Enhanced, rata-rata dapat di 64 fps, paling rendah menyentuh di 41 fps. Dari data yang tercatat, hasilnya menunjukkan GTA 5 berjalan sangat lancar. Dan gue sendiri juga rasakan selama memainkan game ini, bebas yang namanya fps drop, stuttering, game berjalan sangat mulus. Dan karena settingan grafiknya very high, jadinya enak dipandang, jadi makin betah mainin game ini. Jadi kesimpulannya, untuk GTA 5 Enhanced, gue sangat puas untuk hasilnya. Sekarang kita coba game selanjutnya. Selanjutnya, Assassin's Creed Valhalla. Ini adalah game yang bagus banget, salah satu franchise Assassin's Creed terbaik, story-nya bagus, grafik dan detailnya oke banget, dan dunianya sangat luas. Kita coba lihat settingan grafiknya. Untuk resolusinya gue set di 1920 x 1200, VSync off, dan settingan grafik gue set low, seperti yang bisa teman-teman lihat. Itu dia settingan grafiknya, langsung aja kita coba memainkannya. Setelah gue memainkan Assassin's Creed Valhalla, tercatat average FPS dapat di 46 fps dan paling rendah menyentuh 22 fps. Dari data yang tercatat, menurut gue ini masih oke banget, walaupun tidak di atas 60 fps. Yang penting frame time stabil, itu udah sangat playable. Dan yang gue suka dari Assassin's Creed Valhalla, walaupun settingan grafik low, visualnya tetap bagus, tetap enak dipandang. Masih ada detail-detailnya dan gambarnya gak pecah. Jadi untuk gaming experience-nya sudah sangat baik, tidak ada trouble, game berjalan sangat lancar, tidak ada FPS drop maupun gagal render. Kesimpulannya, untuk Assassin's Creed Valhalla, gue cukup puas untuk hasilnya. Sekarang kita coba game selanjutnya. Game selanjutnya, The Witcher 3, salah satu game of the year. Kalau kalian gamer sejati, pasti sudah pernah memainkan game ini. Kita coba tengok settingan grafiknya. Untuk resolusinya, gue set di 1920 x 1200, Ray Tracing off, Anti-aliasing off, Dynamic Resolution on, Motion Blur, Bloom, Depth of Field, dan lain-lain, gue set on. Untuk grafik presetnya, gue set di medium, seperti yang bisa teman-teman lihat. Itu dia settingan grafiknya, sekarang kita coba memainkannya. Setelah gue memainkan The Witcher 3, tercatat rata-rata berjalan di 48 fps dan paling rendah menyentuh 12 fps. Dari datanya menunjukkan game berjalan baik, namun masih kurang stabil. Khususnya pada saat kita berjalan di keramaian atau ke tempat yang banyak teksturnya. Kadang ada sedikit fps drop atau bahasa lainnya sedikit nge-lag.
Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Bisa dari yang pertama, hardware yang kurang mumpuni, yang kedua, drivernya yang tidak support, ketiga, bahkan dari gamenya sendiri yang tidak optimal. Tapi yang gue rasakan selama memainkan game ini masih seru. Menurut gue, nge-lag-nya masih di batas toleransi ya. Nge-lag-nya ini tidak mengganggu permainan. Itu udah oke banget. Lalu untuk hal lainnya, seperti grafik dan detail itu masih oke banget. Masih enak dipandang. Selama memainkan game ini, renderingnya lancar. Tidak ada gagal render maupun blur. Jadi, untuk kesimpulannya, The Witcher 3 masih seru dimainkan di laptop ini. Game selanjutnya, Far Cry 5, salah satu franchise Far Cry terbaik, memiliki storyline yang bagus, gameplay yang seru, dan grafik yang realistis. Kita coba intip settingan grafiknya. Untuk resolusi gua set di 1920 x 1200 dan settingan grafik presetnya low, seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk Far Cry 5 tercatat rata-rata dapat di 45 fps, paling rendah menyentuh di 7 fps. Dari hasil benchmark menunjukkan bahwa game berjalan kurang stabil, dan kenyataannya memang benar. Saat gue memainkannya kadang frame time stabil, kadang ada fps drop yang cukup signifikan. Yang padahal hasil fps yang didapatkan 11-12 dengan The Witcher 3. Perbedaannya hanya di 0,1% low, Far Cry 5 cuma dapat 7 fps. Sedikit lebih rendah tapi sangat mempengaruhi gaming experience. Akibatnya selama gue memainkan Far Cry 5 jadi gak seru. Seperti yang gue bilang sebelumnya, FPS drop atau nge-lag bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu bisa dari spek yang tidak mumpuni, yang kedua driver yang tidak support, dan yang ketiga bisa dari gamenya sendiri yang tidak optimal. Gue curiga memang dari spek laptop ini yang tidak mumpuni, karena untuk driver laptop sudah up to date, sedangkan gamenya sendiri, Far Cry 5 adalah game yang paling optimal. Jika kita cek sistem requirement Far Cry 5, game ini membutuhkan GPU selevel Nvidia GTX 970, sedangkan Radeon 780M performanya di bawah GTX 970. Yang artinya, spek GPU laptop ini tidak sesuai sistem requirements. Berbeda dengan The Witcher 3 yang hanya membutuhkan GPU selevel GTX 770, yang performanya masih bisa diungguli Radeon 780M. Itulah akibatnya game ini mengalami FPS drop yang cukup parah, karena spek yang tidak mumpuni. Jadi hasilnya gue kurang puas memainkan Far Cry 5 di laptop ini. Sangat disayangkan yang padahal Far Cry 5 adalah game yang sangat bagus, tapi mau gimana lagi, terima aja nasib. Game selanjutnya, Dirt Rally 2.0, adalah game balapan rally yang sangat realistis dari grafiknya dan fisiknya. Untuk resolusi gua set di 1920 x 1080, phasing, multisampling, anisotropic filtering, TAA, semuanya gua set off. Untuk settingan grafik gua set di medium, seperti yang bisa teman-teman lihat. Six left, extra long. Keep into the crest. Untuk Dirt Rally 2.0 berjalan rata-rata di 65 fps, paling rendah menyentuh di 46 fps. Dari hasil benchmarknya menunjukkan game berjalan sangat lancar dan sangat stabil. 160. For right, extra long of a crest. 50. Keep middle of a crest. Yang gue rasakan selama mainkan game ini, gaming experience-nya sangat-sangat baik, tidak ada trouble sama sekali. Rendernya lancar, dan dengan settingan grafiknya medium, visualnya masih enak dipandang. Cut. Opens of a crest, 50. For left long, 30. Keep right of a big jump, 80. Keep middle of a jumps into 6. Jadi untuk Dirt Rally 2.0 sangat bisa dimainkan di laptop ini. Tinggal tambah setup sim racing, udah seru banget mainin Dirt Rally 2.0. Into 4, left long, opens 30. Selanjutnya kita coba Need for Speed Heat, game balap jalanan yang masih seru untuk dimainkan saat ini. Kita coba intip settingannya. Untuk resolusinya gue set di 1920 x 1200, HDR mode dan motion blur off, dan settingan grafik gue set di low.
Setelah memainkan Need for Speed Heat, tercatat rata-rata dapat di 43 fps, paling rendah menyentuh 28 fps. Hasil benchmark menunjukkan game berjalan dengan baik. Sekali lagi, walaupun tidak di atas 60 fps, yang penting frame time stabil, gue jamin mainin game apa aja udah enak banget. Gaming experience-nya seru, renderingnya lancar, gak ada trouble, dan yang paling gue suka dari Need for Speed Heat, walaupun settingan grafik low, visualnya masih bagus, masih enak dipandang. Watch Dogs 2, salah satu franchise Watch Dogs terbaik. Kita coba intip settingan grafiknya. Untuk resolusi gua set di 1920 x 1200, phasing off, lalu untuk quality-nya gua set di low. Untuk Watch Dogs 2 tercatat rata-rata dapat di 46 fps, paling rendah menyentuh di 23 fps. Hasil benchmark sama seperti Assassin's Creed Valhalla dan Need for Speed Heat, game berjalan dengan baik dan stabil walaupun tidak di atas 60 fps. Jadi untuk Watch Dogs 2 sangat playable ya di laptop ini. Game terakhir yang kita coba yaitu Cyberpunk 2077. Salah satu game yang sangat hype pada masanya, bukan hanya hype tapi memang punya story, grafik yang bagus, dan juga gameplay yang seru. Apalagi sekarang udah jarang ada bug ya. Kita lihat settingannya. Untuk resolusinya gue set di 1920 x 1200, phasing off. Untuk grafik, resolution scaling pakai AMD Fidelity FX Super Resolution 3 dengan tekstur quality-nya low, ray tracing off, crowd density low, dan selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri. On your toes. More bodies incoming. They're almost on. Cyberpunk 2077 rata-rata berjalan di 37 fps, paling rendah menyentuh 12 fps. Gue sedikit gak percaya lihat hasilnya karena walaupun fps-nya rendah, game tetap berjalan lancar dan stabil. Clean it up, clean it out. Hot stuff. Need anything, you call me. Selama memainkannya gue cukup puas. Memang kadang ada FPS drop, tapi masih oke, masih di batas toleransi. FPS drop atau nge-lag-nya ini tidak terlalu mengganggu ya. Jadi untuk Cyberpunk 2077 masih bisa dan masih playable dimainkan di laptop ini. Untuk suhu yang dihasilkan setelah digunakan gaming dalam waktu yang lama mentok di 71 derajat. Suhunya ini tergolong bagus, adem, namun tetap saja terasa panas, khususnya di bagian keyboard dan bahkan tembus sampai keycaps-nya. Panasnya ini juga cukup mengganggu ya teman-teman. Jadi tetap harus pakai cooling, pakai stand laptop atau pakai keyboard eksternal saja agar tidak terlalu mengganggu. Gue bisa simpulkan bahwa HP Envy X360 FA0888TU adalah laptop yang fokusnya bukan untuk gaming, melainkan untuk produktif, seperti desain, editing, developing, atau programming. Laptop ini cocok melakukan hal-hal tersebut karena memiliki prosesor yang powerful. Sedangkan untuk kebutuhan gaming, bukan hanya prosesor powerful yang dibutuhkan, tetapi juga GPU yang powerful. Laptop ini punya prosesor powerful, tapi GPU-nya Radeon 780M yang setelah kita uji coba, menurut gue performanya entry level atau biasa aja. Dari 8 game yang kita coba, cuma satu yang kurang lancar, yaitu Far Cry 5. Jadinya untuk menjawab apakah laptop ini bisa dipakai gaming, tentu gue jawab iya, laptop ini bisa dipakai gaming. Tapi kalau ditanya lagi, apakah enak dipakai gaming, gue akan jawab lumayan, tapi mubazir kalau beli laptop ini untuk gaming. Mengingat harganya 19 juta, mending sekalian beli laptop gaming aja seperti Asus TUF A15. Ada yang pakai GPU RTX 4060, harganya 18 jutaan dan itu bisa mainin semua game di atas 60 fps dengan settingan grafik high. Atau mending langsung aja rakit PC gaming.
Menurut gua, alasan kenapa laptop ini harganya sampai 19 juta bukan karena speknya, karena ada tipe HP Envy dengan spek yang serupa cuma 12 juta. Melainkan harga HP Envy tipe ini lebih mahal karena layarnya. Ya, layar OLED harganya sangat mahal, apalagi yang touchscreen dan resolusinya hingga 2,8K. Kita bisa cek di marketplace, monitor dengan layar OLED itu harganya rata-rata di atas 10 juta. Bahkan ada yang 20 jutaan, dan itu baru monitor ya, belum sama komputer. Itulah kenapa harga laptop ini bisa sampai 19 juta, karena layarnya. Tapi kalau dihitung-hitung, laptop ini worth it loh. Apalagi buat teman-teman yang khususnya desainer, editor, atau content creator, yang pekerjaannya tidak di satu tempat ya, kemana-mana harus bawa laptop, dan membutuhkan layar yang menghasilkan gambar yang detail dan akurat. Tanpa harus repot-repot membawa monitor eksternal lagi, mending pakai laptop ini aja. Ditambah ukuran yang ringkas dan ringan, dan baterai yang awet, bisa di atas 7 jam, jadi nilai plus buat laptop ini. Sekian video kali ini, bagaimana mau teman-teman untuk HP Envy X360 FA0888TU. Teman-teman bisa kasih tanggapannya di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe.